Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang komponen-komponen percepatan ya. Jadi komponen-komponen percepatan itu di dalam suatu kurva ya. Jadi di kurva itu komponen percepatan itu terbagi dua ya, yaitu komponen percepatan, komponen percepatan singgung. Kemudian yang kedua adalah komponen percepatan normal. Komponen percepatan singgung kita simbolkan dengan suatu variabel yang kita sebut sebagai AT. Kemudian komponen percepatan normal kita lambangkan dengan AN. Gitu. Nah, jadi ceritanya kenapa bisa disebut sebagai singgung dan normal? Ceritanya kita punya suatu kurva begini. Nah, suatu kurva seperti itu, kemudian katakanlah ada partikel di sini ya. Kalau seandainya suatu kurva itu punya dia bergeraknya berbelok gitu ya, berarti dia itu punya punya vektor singgung ya, vektor singgung, yaitu vektor singgung satuan yaitu t vektor vektor t fungsi t gitu ya, nggak usah deh, vektor t aja, gini aja. Oke, kemudian ketika kurva ini berbelok, maka dia juga punya vektor normal. Ya, vektor normal satuan. Vektor normal satuan. Nah, di antara vektor normal satuan dengan T ini, resultannya itu adalah kecepatan. Nah, ini kecepatan. Oke. Sorry, maksudnya percepatan ya. Percepatan, bukan kecepatan. Nah, ini kalau seandainya kita bikin persamaan percepatan ya, bikin persamaan percepatan yang mana terdiri dari komponen percepatan singgung dan normal, maka persamaannya itu akan seperti ini. A sama dengan komponen percepatan singgung, yaitu AT dikali dengan vektor T, oke, vektor singgung satuan ya, yaitu T ditambah AN kali vektor satuan normal. Nah, ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya vektor normal satuan ya, vektor normal satuan utama ya sebenarnya, vektor normal satuan utama itu kita bisa cari dengan N sama dengan T aksen fungsi T dibagi dengan T aksen T dibikin skalar. Gitu. Ini adalah vektor normal satuan utama. Ya. Nah, jadi kita kembali ke kurva ya, ke kurva. Misalkan ada partikel di sini, katakanlah, misalkan apa ya? Kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita itu di dalam mobil ya, kita menjadi penumpang, misalkan kita menjadi penumpang ya. Nah, ketika tiba-tiba lajunya itu tiba-tiba mobilnya itu jalan cepat gitu ya, jalan cepat ke depan, maka kita akan merasakan dorongan ke belakang. Begitu juga kalau misalkan kita dalam mobil, kemudian mobil itu tiba-tiba bergerak ke kiri, maka kita itu akan merasa terdorong ke kanan. Nah, peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya komponen-komponen percepatan, di mana komponen ketika mobil itu melaju ya ke depan, kita akan merasa ditolak ke belakang gitu ya, tertolak ke belakang, maka itu adalah menunjukkan adanya komponen percepatan singgung gitu. Komponen percepatan singgung. Kemudian ketika berbelok, kita berbelok ke kiri misalkan, berbelok ke kiri, kemudian kita merasa terdorong ke kanan, maka itu adalah salah satu
bukti adanya komponen percepatan normal, begitu ya. Nih, normal dan singgung. Oke. Nah, kemudian sebelumnya telah kita ketahui bahwa vektor T itu akan sama dengan V per ds per dt, ya kan? Sehingga kecepatan itu akan sama dengan T dt per ds. Nah, oke. Nah, kalau vektor kecepatan ini ya kita turunkan ya, maka kalau kita turunkan maka kita akan peroleh dengan ini ya, dengan cara yang U aksen kali V tambah U kali V aksen ya. Maka kita akan memperoleh vektor V turunan pertama akan sama dengan ds per dt begitu, dikali T aksen vektor ditambah T D turunan ds terhadap T 2 kali ya kan, benar kan ya. Nah, kita telah mengetahui bahwa turunan dari kecepatan itu adalah apa? Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Ya. Kemudian sebelumnya kan kita tahu ya kalau misalkan kelengkungan kappa itu gini kan. Ya. Perubahan vektor singgung terhadap panjang busurnya ya, dan itu diskalarkan. Nah, ini kalau seandainya kita kalikan dt dengan dt besar ini dikalikan dengan dt gitu ya, kita kalikan dengan dt per dt begini, maka akan kita dapatkan, kita manipulasi dikit seperti ini, jadinya seperti ini ya. Kalau kita manipulasi dikit jadinya akan seperti ini ya. dt per ds. Nah, dt besar per dt kecil ini itu adalah turunan kan? Turunan. Ya kan? Turunan terhadap T. Kemudian dt per ds. Nah, oke. Nah, ini dalam bentuk skalar ya. Nah, kemudian nanti kalau yang ini misalkan kita mau bikin T skalar dari T aksen sama dengan, maka kita akan peroleh kappa sama dengan ya kappa dikali ds per dt. Ya. Oke. Sehingga turunan dari T besar ini akan sama dengan ini. Turunan dari T besar yang diskalarkan akan sama dengan kappa dikali ds per dt. Oke. Nah, ini kita akan substitusikan ke sini. Oke. Sehingga oh ya, sorry. Tadi kan kita tahu bahwa vektor normal satuan utama itu kan persamaannya ini kan. Nah, kalau kita ubah dikit, maka kita akan dapatkan T aksen itu akan sama dengan vektor normal satuan utama dikali dengan ini. Ya kan? Nah, ini ya kan. Kemudian skalar dari T aksen ini ya, kita substitusikan ke sini. Sehingga kita akan dapatkan kita akan memperoleh D kuadrat. Bentar. Ya, D kuadrat. Bukan D kuadrat ya. Turunan dari
Coba kita masukin satu-satu ya, biar nggak bingung nih, biar nggak bingung. Oke, ds per dt turunan t itu n. Sebentar ya, kita break dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi persamaan vektor kecepatan turunan dari vektor kecepatan ini itu gini ya. Vektor kecepatan itu kalau misalnya kita turunkan kan tadi apa? A ya. Ya kan? A. Kemudian kita juga sudah tahu skalar dari T aksen itu K ds per dt. Kemudian ini juga sudah kita ketahui sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan turunan dari vektor kecepatan ini, sehingga ds per dt ya T aksen itu sama dengan n apa tadi? Ini ya. Skalar dari T aksen ditambah T. Oke, T D kuadrat S, bukan D kuadrat ya. Salah, apa namanya? Turunan kedua dari ds per dt. Ya, turunan kedua s terhadap turunan kedua s terhadap waktu maksudnya. Ya. Maka percepatan akan sama dengan ds per dt kali n. Nah, ini itu tadi apa? Ini kan. Ini kita substitusikan begitu. Nah, nanti akan kita peroleh K ds per dt tambah vektor T d kuadrat lagi. Turunan S terhadap waktu ya. S itu apa? Panjang busur ya, panjang busur dari kurva. Panjang kurva. Nah, ini kan bisa kita kaliin kan. Nanti kita akan dapatkan ds per dt kuadrat. Nah, ini baru kuadrat k n. Ini tuh vektor ya, ini tuh vektor. Ditambah d kuadrat s per dt kuadrat. Nah inilah percepatan yang memiliki komponen percepatan singgung dan percepatan normal ya, dimana komponen percepatan singgungnya itu adalah ini tuh kebalik ya dengan yang kita tulis tadi ya, kebalik ya. Ya udah deh, kita atur dulu supaya sama. Kita atur dulu. Berarti ini turunan 2 kali dari S ya, vektor T tambah ds per dt kita kuadratkan hasilnya kali dengan kappa kali dengan vektor normal satuan ya. Udah sama kan dengan yang kita tulis tadi kan, ya kan, udah sama kan. T nya sebelah kiri, n nya sebelah kanan. T nya sebelah kiri, n nya sebelah kanan. Oke. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa ini turunan S terhadap T 2 kali ya, turunan S terhadap T 2 kali itu adalah apa? AT. Apa tadi AT? AT adalah komponen percepatan singgung. Nah, komponen percepatan normalnya ini. Nah, gitu. Sehingga ketika misalkan di soal ditanya berapa sih masing-masing komponen percepatan singgung dan percepatan normal, maka untuk mencari percepatan singgung dan percepatan normal kita bisa cari dengan persamaan ini ya. Dan untuk mencari percepatan
normal, maka kita bisa cari dengan kappa, nilai kappa dikali dengan turunan S terhadap T, kemudian turunan S terhadap T itu kita kuadratkan gitu ya. Jadi turunan S terhadap T kita kuadratkan, baru dikalikan dengan kappa, maka hasilnya itu adalah komponen percepatan normal. Begitu teman-teman. Nah, di sini, oke, AN itu kan, ya enaknya kita tulis aja, ini dt kuadrat, jadi kalau AN itu sama dengan kappa kali S. Nah, untuk menghitung komponen percepatan normal ini, kita bisa menggunakan cara lain, ya, dengan cara tidak perlu kita mencari kappanya terlebih dahulu, gitu. Kita tidak perlu mencari besar kelengkungannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat nih, ya, kalau kita lihat kurva ini itu kan apa ya? Oke, ya, jadi gini ya. Kalau misalkan kita lihat kurva itu, maka ini kan vektor normal, ya kan? Ya, vektor normal satuan, ya. Kalau ini vektor singgung satuan. Di mana vektor normal satuan itu, ya, memiliki komponen apa tadi? Percepatan normal, yaitu AN, ya kan? AN, ya. Dan T ini juga punya komponen percepatan singgung, yaitu AT. AT. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, ini sebenarnya tuh A-nya tuh ke sini ya. Nah, sebesar ini A-nya tuh. Ya kan? Sebesar ini. Ini kepanjangan. Nah, katakanlah di sini. Nah, ini kan akan antara AN, AT dan A gitu kan. Itu kan akan membentuk segitiga siku-siku kan? Ya enggak sih? Ini AN gitu, ini AT. AT-nya bisa kita pindahkan ke sini ya. Ini A. Ini AT. Maka akan membentuk suatu segitiga siku-siku, sehingga akan berlaku rumus Pitagoras, ya, rumus Pitagoras. Kalau kita pakai rumus Pitagoras, maka kita akan dapatkan apa namanya, A kuadrat sama dengan AT kuadrat tambah AN kuadrat. Nah, AN itu bisa kita cari tanpa harus mencari kappa terlebih dahulu dengan menggunakan ini, sehingga AN itu akan sama dengan akar A kuadrat gitu ya, minus AT kuadrat gitu. Oke. Nah, selanjutnya vektor n yang ini, vektor n ini kita bisa cari juga dengan persamaan ini. Kalau kita manipulasi, maka maksudnya manipulasi itu kita pindah ruaskan, maka kita akan dapatkan vektor normal itu akan sama dengan A dikurang AT kali N, ya, per AN gitu. Itu ya. Nah, kemudian untuk mencari komponen vektor percepatan AT dan AN, ya, AT dan AN itu tidak hanya dengan cara seperti ini ya, tidak hanya dengan cara ini, tidak hanya dengan cara ini untuk AT-nya, tidak hanya dengan cara mencari AN dengan ini gitu, tidak hanya mencari AN dengan cara yang ini gitu, tidak hanya dengan 3 cara ini ya, tetapi kita juga bisa membuat mencari AT dan AN, ya, mencari AT dan AN dengan cara lain, di mana AT dan AN-nya itu kita buat dalam bentuk vektor posisi gitu. Nah, ini kita bisa gunakan ketika diketahui vektor posisinya, ya. Tentunya begitu. Ya. Sehingga
em, hmm, jika membuat sorry, jika ingin membuat AT dan AN, oke, dalam bentuk vektor dalam bentuk RT begini, oke, dalam bentuk vektor posisi, maka AT akan sama dengan ini ya, langsung aja. Ini kan sifatnya cuma sekadar review ya, Jadi kalau misalkan ingin lebih mengetahui penjelasan yang lebih komprehensif ya, teman-teman silakan buka subbab 11.7 ya, gitu. Nanti di situ juga akan banyak diberikan penjelasan tentang bagaimana penurunan rumus-rumus yang telah kita tuliskan di sini gitu. Tadi udah dituliskan sebagian, tapi untuk yang bagian ini bagaimana cara membuat AT dan AN itu dalam bentuk vektor posisi, aku minta teman-teman silahkan ini ya, baca ya. Jadi kalau misalkan ada kebingungan silahkan bertanya aja. Nah ini untuk AT, kemudian AN-nya itu akan sama dengan ini ya, mutlak. Kok mutlak? Bukan mutlak, skalar itu. Nah, begini. Salah. Nah, ini baru benar. Ya, begini. Nah, begitu juga dengan mencari kappa, kita bisa mencari kappa dengan cara kappa sama dengan gini, dibagi dengan laju ya, kita pangkatkan 3. Nah ini merupakan AT, AN, dan kappa dalam bentuk vektor posisi begitu. Untuk lebih supaya pemahaman kita mengenai komponen-komponen percepatan ini lebih baik, maka nanti kita akan membahas soal-soal ya. Oke. Biasanya kalau misalkan lihat konsep-konsep gini agak bingung gitu, tapi ketika teman-teman udah ngerjain soal, nah itu mulai paham gitu ya, bahkan jauh lebih paham ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kelengkungan dan komponen-komponen percepatan yang teman-teman bisa temui materi itu di subbab 11.7 ya. Oke.